Jumpa lagi dengan saya Rina Susilowati. Kali ini dalam pelatihan stereologi kita akan membahas alat ukur atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai probe. Stereologi merupakan kuantifikasi pada struktur 3 dimensi dengan sampel berupa gambaran 2 dimensi. Ada 2 prinsip utama dalam stereologi, yaitu statistika dan geometri. Jaringan merupakan bagian dari suatu organ. Nah, kita lihat di sini ada contoh organ hepar. Berapa dimensi suatu organ? Kita tahu jawabannya adalah 3. Suatu organ adalah struktur berdimensi 3. Bila sampel organ tadi diamati di bawah mikroskop, berapa dimensi irisan organ tadi? Jawabannya adalah 2. Irisan organ yang diamati dengan mikroskop berdimensi 2. Kita lihat bahwa ada perubahan dimensi pada sampel yang diamati di bawah mikroskop. Volume akan tampak sebagai area. Luas permukaan akan tampak sebagai garis. Struktur memanjang seperti pembuluh darah akan tampak sebagai profil. Sedangkan berapa jumlah partikel pada suatu organ menjadi tidak jelas pada irisan jaringan. Kita ingat bahwa alat ukur harus sesuai dengan hal yang diukur. Misalnya, timbangan tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang. Sebaliknya, alat ukur berupa meteran tidak bisa digunakan untuk mengukur berat. Nah, alat ukur apa yang harus digunakan untuk mengukur parameter di jaringan? Parameter yang ada berupa volume, luas, panjang, dan jumlah. Dalam hal ini, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan prinsip geometri. Volume merupakan suatu struktur 3 dimensi. Alat ukur yang digunakan adalah titik berdimensi 0. Luas permukaan diukur dengan alat ukur berupa garis. Panjang suatu struktur diukur dengan alat ukur berupa bidang. Sedangkan jumlah harus diukur dengan alat ukur berupa volume. Kita lihat tadi bahwa dimensi parameter ditambah dimensi alat ukur sama dengan 3. Hal ini merupakan implementasi prinsip geometri dalam stereologi. Alat ukur yang tepat akan memastikan pengukuran yang tidak bias. Sebagai contoh, bila kita ingin mengukur volume sel, tidak bisa kita gunakan luas area yang terlihat pada irisan ini. Bila kita ukur sebagai luas area, maka satuannya adalah satuan luas, misalnya mikrometer persegi. Satuan volume sel tentu saja adalah satuan volume, misalnya mikrometer kubik. Contoh lain, panjang pembuluh darah misalnya tidak bisa kita laporkan sebagai jumlah profil yang terlihat pada irisan jaringan. Nah, salah satu cara untuk mengetahui bahwa alat ukur yang kita gunakan sudah tepat adalah kita bisa menghasilkan data dengan satuan yang tepat pula. Demikianlah sudah kita bahas tentang penggunaan alat ukur yang tepat dalam stereologi sesuai dengan prinsip geometri. Prinsip lain dalam stereologi yaitu prinsip statistika digunakan untuk mengambil sampel yang tepat, dan hal ini akan dibahas pada video yang lain. Prinsip isotropi dalam pengirisan juga merupakan penerapan prinsip geometri dalam stereologi. Isotropi terutama penting dalam estimasi panjang, luas, dan estimasi lokal seperti volume sel. Demikian paparan tentang alat ukur dalam stereologi. Semoga bermanfaat.